Guys, senang banget bisa ngobrol lagi bareng kamu di sini. Coba deh, aku mau tanya satu hal sederhana tapi cukup dalam. Menurut kamu, yang lebih kuat itu apa? Kata-kata atau diam? Kebanyakan orang bakal langsung jawab kata-kata. Karena, ya, dari kecil kita diajarin buat ngomong, buat jelasin, buat ngebela diri, buat nyari penjelasan dari orang lain. Kayak seolah-olah kekuatan itu cuma bisa muncul lewat ucapan. Padahal, ada satu bentuk kekuatan lain yang jauh lebih tenang, tapi efeknya bisa lebih dalam dari apapun yang diucapkan. Diam. Diam itu bukan sekadar nggak ngomong, bukan cuma soal nggak balas chat, nggak klarifikasi, atau nggak nanggepin drama. Diam itu keputusan. Sebuah langkah kecil tapi kuat banget, apalagi kalau datang dari seseorang yang biasanya selalu berusaha ngerti, selalu berusaha jelasin, selalu pengin semuanya baik-baik aja. Dan yang menarik, justru ketika kamu memilih untuk diam, banyak hal berubah. Bukan cuma di diri kamu, tapi juga di diri mereka. Orang yang dulu mungkin bikin kamu capek. Mereka yang dulu ngerasa kamu bakal terus ngejar, yang mikir kamu bakal terus berusaha ngejelasin biar mereka ngerti. Tiba-tiba harus berhadapan sama versi kamu yang baru. Tenang, nggak bereaksi, nggak marah, tapi juga nggak lagi berusaha. Dan disitulah rasa panik mereka mulai muncul. Kamu tahu kenapa? Karena diam itu ternyata bukan kelemahan. Diam itu kendali. Diam itu tanda kalau kamu udah nggak mau main di permainan yang sama lagi. Yang dulu selalu kamu ikuti dengan sabar, meski sering ngerasa kalah. Kadang diam adalah cara paling elegan buat ngasih pelajaran tanpa harus ngeluarin satu kata pun. Karena orang bisa aja pura-pura nggak dengar waktu kamu ngomong, tapi mereka nggak akan bisa pura-pura nggak ngerasa waktu kamu berhenti ngomong sama sekali. Awalnya mereka mungkin nganggep diam kamu cuma fase. Kayak, nanti juga balik. Tapi waktu mulai lewat dan kamu bener-bener nggak muncul, mereka mulai ngerasa aneh. Kok sepi ya? Kok tenang banget ya? Kok nggak ada drama, nggak ada reaksi, nggak ada kabar? Dan di situ, diam kamu berubah jadi gema. Bukan suara keras, tapi efeknya menggema di kepala mereka terus. Bikin mereka mikir ulang tentang hal-hal yang dulu mereka remehkan. Tentang semua momen yang dulu mereka anggap biasa. Tentang betapa nyamannya punya kamu di situ. Sampai akhirnya kehilangan itu. Tapi diam bukan cuma buat ngajarin mereka. Yang lebih penting, diam itu buat kamu sendiri. Karena di saat kamu berhenti bereaksi, kamu akhirnya punya ruang buat bernapas lagi. Buat ngedengerin suara kamu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa setelah semua drama dan ribut, tiba-tiba ada masa di mana semuanya hening? Awalnya kayak sepi, tapi lama-lama diam itu ternyata nyembuhin. Kayak luka yang akhirnya mulai nutup karena kamu berhenti terus ngelihatnya. Di momen itu, kamu mulai sadar. Ternyata nggak semua hal perlu dijelasin. Nggak semua orang pantas dapat klarifikasi, dan nggak semua situasi butuh reaksi. Kadang yang kamu butuhin cuma diem, biar semuanya settle. Biar kamu bisa lihat semuanya lebih jelas tanpa kabut emosi. Dan yang paling menarik adalah, diam juga bisa jadi cara paling efektif buat nunjukin nilai kamu. Selama ini, mungkin kamu sering ngerasa kayak selalu tersedia, selalu ada, selalu mau bantu, mau jelasin, mau ngertiin. Sampai akhirnya orang lupa, kehadiran kamu tuh bukan kewajiban, tapi pilihan. Tapi waktu kamu mulai menarik diri, waktu kamu berhenti ngerespon semua hal secepat dulu, mereka mulai ngerasa kehilangan. Kehadiran kamu yang dulu mereka anggap biasa, sekarang jadi hal yang langka. Dan di dunia ini, semakin langka sesuatu, semakin tinggi nilainya. Kamu tahu kan? Barang yang berharga itu bukan karena mahal, tapi karena nggak bisa didapetin kapan aja. Begitu juga dengan kamu. Waktu kamu mulai selektif dengan energi dan perhatianmu, orang-orang bakal mulai sadar.
ternyata kamu nggak bisa diganti. Tapi diam juga bisa jadi tanda bahwa kamu udah nggak tergantung lagi. Kamu nggak butuh validasi dari siapapun buat tahu nilai kamu. Nggak perlu konfirmasi, aku masih berarti nggak sih buat kamu? Karena kamu udah tahu jawabannya, dan jawaban itu datang dari diri kamu sendiri. Dan itu yang bikin banyak orang nggak siap, karena mereka terbiasa ngelihat kamu butuh mereka. Mereka ngerasa punya kendali atas perasaanmu. Tapi ketika kamu berhenti ngejar, berhenti ngejelasin, berhenti minta pengakuan, kontrol itu hilang. Sekarang, justru kamu yang pegang kendali. Mereka yang dulu mungkin tenang karena ngerasa kamu nggak akan pergi, sekarang malah gelisah karena sadar kamu benar-benar bisa hidup tanpa mereka. Dan percaya deh, nggak ada yang lebih nyakitin ego seseorang daripada tahu bahwa orang yang dulu mereka anggap selalu ada, ternyata bisa bahagia tanpa mereka. Tapi yang menarik, diam bukan cuma soal mereka, ini juga soal kamu yang tumbuh. Karena setiap kali kamu nahan diri buat nggak ngirim pesan panjang, setiap kali kamu nahan jari biar nggak ngejelasin sesuatu yang nggak perlu, itu sebenarnya momen kamu belajar menguatkan diri. Momen kamu bilang ke diri sendiri, aku nggak butuh mereka buat ngerti siapa aku. Setiap detik kamu nggak bereaksi, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu lagi ngasih ruang buat versi terbaik dari dirimu tumbuh. Kamu belajar gimana caranya tenang di tengah kekacauan. Belajar nggak semua hal harus dibalas. Dan di situ, kamu sebenarnya lagi menang. Pelan-pelan, diam kamu akan berubah jadi bentuk penghormatan buat diri sendiri. Bukan karena kamu mau dianggap sombong, tapi karena kamu udah sadar. Harga diri kamu nggak bisa dinegosiasikan. Orang nggak akan menghargai sesuatu yang bisa mereka dapetin dengan mudah. Jadi waktu kamu mulai punya batasan, waktu kamu berhenti kasih akses ke semua orang, secara otomatis rasa hormat itu tumbuh. Mereka mungkin nggak ngomong terang-terangan, tapi dalam hati mereka tahu kamu bukan lagi orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Dan anehnya, semakin kamu tenang, semakin kamu nggak bereaksi, semakin mereka penasaran. Karena manusia emang begitu, semakin nggak bisa ditebak, semakin bikin penasaran. Dan diam kamu jadi magnet. Tapi bedanya, sekarang kamu nggak butuh perhatian itu lagi. Kamu udah cukup dengan dirimu sendiri. Yang paling indah dari diam adalah kamu mulai punya ruang buat sembuh. Kamu mulai ngisi waktu dengan hal-hal yang lebih bikin kamu hidup, bukan capek. Kamu mulai baca buku lagi, denger musik yang kamu suka, ngurus diri, ngerjain hal kecil yang sempat kamu tinggalin. Dan di tengah semua itu, kamu mulai sadar sesuatu. Ternyata kebahagiaan itu nggak datang dari orang lain. Kebahagiaan datang waktu kamu berhenti ngasih orang lain kuasa buat nentuin gimana kamu harus ngerasa. Itu kenapa diam bisa jadi bentuk cinta diri yang paling kuat. Kamu nggak lagi mau terus hidup dari reaksi orang lain. Kamu nggak lagi mau terus kehilangan diri kamu demi dapetin pengakuan dari orang yang bahkan nggak ngerti caranya menghargai kamu. Dan ya, diam juga bikin mereka harus ngaca. Kamu nggak perlu maksa mereka buat nyadar, karena waktu kamu berhenti ngomong, yang ngomong justru pikiran mereka sendiri. Mereka bakal mulai mikir, apa aku terlalu kasar waktu itu? Apa aku salah ngertiin? Apa aku kehilangan sesuatu yang sebenarnya penting? Dan semua pertanyaan itu muncul bukan karena kamu ngejelasin, tapi karena kamu berhenti ngejelasin. Itu kekuatan yang bahkan kata-kata nggak bisa saingi. Tapi ujung dari semua ini bukan tentang bikin mereka nyesel, bukan juga soal balas dendam. Ini tentang memilih diri kamu sendiri. Setelah sekian lama kamu lupa gimana rasanya dihargai. Diam itu bentuk keputusan yang matang banget. Karena di baliknya ada kesadaran bahwa kamu nggak lagi mau berdebat demi dipahami. Kamu cuman pengen tenang. Kamu cuman pengen damai. Dan kamu tahu, kedamaian itu datang bukan dari membuktikan sesuatu ke orang lain, tapi dari berhenti ngasih mereka kendali atas perasaan kamu. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lagi di titik di mana pengen banget ngejelasin, pengen banget klarifikasi,
pengen banget dengar mereka ngomong maaf. Coba tahan sebentar. Tarik napas dalam-dalam dan ingat, diammu punya makna. Diammu bukan kekosongan. Diammu penuh kendali, penuh kekuatan, dan penuh cinta buat diri kamu sendiri. Biar mereka bingung, biar mereka gelisah, kamu tetap tenang. Karena diammu bukan hukuman, tapi pernyataan. Pernyataan bahwa kamu akhirnya tahu gimana caranya menghargai diri sendiri. Dan di hari mereka sadar kehilangan kamu udah jauh melangkah. Bukan buat nyakitin mereka, tapi karena kamu akhirnya nemuin sesuatu yang lebih penting dari hubungan manapun, ketenangan. Jadi kalau kamu lagi di fase diam, tetap di sana sebentar. Biarkan keheningan itu bekerja buat mereka dan buat kamu juga. Karena diam nggak selalu tentang menjauh. Kadang diam adalah cara paling kuat buat bilang, aku udah selesai membuktikan apa-apa. Sekarang aku cukup. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.